感恩上人的讲经说法，师兄师姐请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。我愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军事弟子承认上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。上人开示，感恩tim sin fasyang, 感恩 Maria Sejaya yang telah membacakan kata pelimpahan jasa, 感恩师兄师姐 yang telah menyediakan waktu untuk sama-sama mendengarkan Dharma dari Master di pagi hari ini. Sebelum kita ke inti sari sin fasyang pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa dengan tulus. Mari kita berdiri dan beranjali. Doa dimulai. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Masyarakat hidup dengan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Doa. Selamat pagi ya Sesung Sejaya semuanya, Amitovo. Kangen selamat pagi juga kepada Koli Sejaya mitra bajik saya. Koli Sejaya, apakah ada yang mau disapa hari ini?
sebelum kita ke intisari? 感恩上人的开示，感恩 Siti Sejie dan tim Sun Fasyang. Selamat pagi, Sesiung Sejie. Sekarang saya dan Siti Sejie akan membahas apa yang sudah dijelaskan oleh Master tadi tentang bagaimana menggunakan 5 paramita sebagai kaki dan kebijaksanaan sebagai mata. Silakan Siti Sejie untuk memulai, Kan En. Katanya Kodi Sejie. Kita mulai ya. Sutra Teratai Sin Fasyang Sutra Teratai episode 1585. Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 17. Pembedaan jasa kebajikan. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 1585. 5 paramita sebagai kaki dan kebijaksanaan sebagai mata. Catatan tangan. Memikirkan dan mencari tahu demi memberi manfaat bagi diri sendiri, tidak bisa memberi manfaat baik pada orang lain. Hendaknya mendengarkan dharma dari kendaraan besar dan mempraktikkan 6 paramita. Sifat bodhisattva adalah lembut dan ramah. Setelah menerima dharma, dapat membimbing diri sendiri dan orang lain, menanam akar kebajikan, meneruskan dan menyebarkan benih Buddha. Sekarang orang-orang yang mendekatkan diri dan melayani Buddha dinamakan sebagai pria berbudi dan wanita berkeyakinan. Next. Intisari Sin Fasyang Sutra Teratai episode 1585. Poin pertama, membina diri sangatlah penting, yaitu untuk mengetahui arah, sehingga kita mulai membina diri dan memahami akan kehidupan manusia. Hidup manusia tidaklah panjang. Setelah membina diri, kita harus lebih memahami Buddha dan pencerahan dari Buddha. Namun tujuan yang paling besar adalah meneladani Buddha, belajar apa yang telah dipraktikkan Buddha. Kita harus mempelajari bagaimana beliau bisa mencapai pencerahan, alasan mengapa beliau bisa tercerahkan. Kita saat ini mendengarkan Dharma berdasarkan sutra, yaitu untuk mengenal jalan kebenaran, dan harus menapak maju. Waktu bukanlah sangat panjang. Oleh karena itu, jika tidak menyadarkan diri pada masa kehidupan ini juga, maka tidak tahu harus menanti hingga kelahiran keberapa barulah bisa memperoleh kesempatan untuk tersadarkan. Kondisi India sekarang tidak jauh berbeda dengan zaman Buddha hidup. Kita bisa melihat penderitaan. Lewat cara Buddha bertapa di hutan Uruvela, kita bisa mengetahui kesungguhan hati, kekhawatiran, dan perhatian Buddha terhadap dunia ini. Buddha bersungguh hati melatih diri untuk memahami prinsip kebenaran dan kondisi dunia. Lewat pelatihan diri, Buddha menyadari hubungan dunia ini dengan prinsip kebenaran, sehingga sifat hakikinya menyatu dengan alam semesta dan beliau mencapai pencerahan. Walau kondisi fisik Master lemah, beliau masih tetap bersemangat untuk membabarkan Dharma demi perkembangan dan kebijaksanaan murid-muridnya. Master sangat gembira apabila melihat murid-muridnya mendalami Dharma. 3 faktor utama untuk menyehatkan batin adalah bersikap optimis, penuh perhatian, dan memiliki cinta kasih. Semua perbuatan kita akan menghasilkan benih karma yang tersimpan di dalam gudang kesadaran kita. Saat kehidupan ini berakhir, sesuai dengan hukum alam, kita pergi dengan tidak membawa apapun, kecuali benih karma. Benih karma yang tersimpan di dalam gudang kesadaran kita akan selalu mengikuti kita. Tempat lahir kita selanjutnya ditentukan oleh benih karma dan jalinan jodoh kita. Benih karma ini menentukan di mana kita akan terlahir selanjutnya untuk menerima buah karma. Jadi kita tidak bisa memilih dan tidak tahu akan terlahir di alam mana. Karena itu kita harus senantiasa berhati-hati.
Untuk poin kedua, saya serahkan kepada Kolis J. Kolis J, waktu dan tempat saya persilakan. Siti Sece, tadi saya mendengar Siti Sece sharing bahwa Master kondisinya lemah, tapi Master tetap tidak berhenti untuk membabarkan Dharma, untuk bekerja demi kita, Seci, dan semua insan Seci. Dan tadi pagi saya juga ada mendengar Sefu ya menceritakan tentang kondisi Master, ketekunan dan niat Master sampai Sefu juga menangis ya. Ini sangat kantung sekali Siti Sece. Kak Siti Sece, inti sari kedua. Kita sama-sama mendengarkan Dharma. Mendengar Dharma, kita juga harus membangkitkan tekad. Kita hendaknya mendengarkan Dharma dari kendaraan besar. Adalah untuk membangkitkan tekad luhur kita sedang menapaki jalan bodhisattva. Oleh karena itu, kita hendaknya mendengarkan Dharma dari kendaraan besar dan mempraktekkan 6 paramita. Sifat bodhisattva adalah lembut dan ramah. Kerisauan adalah sumber pencerahan. Di tengah kerumunan masyarakat juga merupakan sebuah dharma di dunia yang menyempurnakan jalan bodhisattva di tempat pencapaian pencerahan. Makanya di tengah dunia fana yang bergelora ini menggunakan ajaran duniawi untuk membentangkan jalan. Ini adalah jalan agung dan lurus. Karena makhluk hiduplah yang menyempurnakan bodhisattva, maka dari itu setelah menerima dharma dapat membimbing diri sendiri dan orang lain dengan menyebarkan dharma untuk memberi manfaat kepada semua makhluk di tengah orang banyak, yang juga artinya memberi manfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Sesyong Sece, tadi mendengar Siti Sece juga ada menyampaikan penjelasan Master tentang pentingnya membina diri. Saya teringat suatu kejadian. Dulu sewaktu kecil, mama saya bawa saya berjumpa dengan kawannya, atau kalau bawa saya ke rumah family. Nah, ketika teman mama saya ngobrol atau family cerita-cerita dengan mama saya, ya sebagai anak kecil, saya kan duduk aja ya di samping Sesyong Sece. Jadi suka duduk pasang kuping, dengerin orang-orang ngomong. Ketika mereka teman mama saya ataupun family sedang menghadapi masalah atau melihat suatu masalah di kehidupan orang, saya sering mendengar mereka curhat dengan kata, kalau bahasa orang Medannya adalah colang anebo isu, yang artinya hidup sebagai manusia tidak ada artinya. Ada yang teman atau family curhat, cari uang susah-susah dari muda sampai tua, rutinitasnya bolak-balik gitu-gitu aja. Bangun, buka toko, tutup toko, pulang, tidur, besok gitu lagi, sampai tua. Begitu sudah tua, uangnya dipakai untuk berobat. Ketika sudah tua, anak jarang di sisi. Masing-masing ada kehidupan masing-masing. Nah, ketika meninggal, harta tidak dibawa mati. Nah, biasa kalau para orang-orang tua berkumpul, ai-ai, acek-acek, ya pembahasannya lebih kurang begitu, Sesyong Sece. Kalau nggak menceritakan kejadian yang dialami orang, pasti menceritakan kesusahan diri sendiri. Ujung-ujungnya selalu keluar kata-kata colang anembu, isu. Hidup sebagai manusia tidak ada artinya. Entah Siti Sece sering mendengar tidak kata ini. Pada saat mendengar curahan emak-emak atau acek-acek seperti ini, sebagai anak kecil yang duduk di sampingnya ikut mendengar, saya pun ikut mengangguk-ngangguk. Tanda setuju, Sesyong Sece. Iya ya, saya pikir, kok hidup ini tidak ada artinya ya? Tapi untungnya Sesyong Sece, mungkin juga jalinan karma saya, entah karma baik apa yang sudah saya tanam, sampai akhirnya saya bisa ada di dunia Ceci. Bisa berjodoh dengan Master dan belajar ajaran Buddha yang sejati dari Master. Dari Ceci, dari Master, saya mendapatkan pengetahuan kalau terlahir sebagai manusia adalah berkah terbesar. Kalau terlahir sebagai manusia tidak ada gunanya, itu adalah pandangan yang salah. Dari Master juga saya mendengar, untuk terlahir sebagai manusia sangat sulit. Karena sangat sulit, makanya kita harus sungguh-sungguh, toyong sin, menggenggam waktu. Dan dari Master juga lah saya belajar dan sadar tujuan hidup sebagai manusia itu apa. Yaitu harus membina diri, supaya kita bisa terbebas dari siklus tumimbal lahir, bisa terbebas dari penderitaan duniawi. Sesyong Sece, kita setiap pagi hadir di Zoom ini dan sudah mendapatkan kesempatan untuk menghirup harumnya Dharma yang dibabarkan Master. Jadi kita sebaiknya bukan hanya
belajar memahami dan merenungkan apa yang sudah kita dengar. Tapi kita harus membangkitkan tekad untuk mau mempraktekkan. Kalau kita tidak bertekad mempraktekkannya, maka akan sia-sia kita menghabiskan waktu duduk hanya untuk mendengar. Dan mendengar hanya untuk dilupakan saja. Setuju tidak Sesyong Sece? Sesyong Sece, kalau kita praktekkan, selamanya Dharma yang telah kita dengar tetap dapat kita ingat. Tetap akan ada di hati. Dan Dharma yang kita praktekkan juga akan menjadi modal kita atau tabungan kita untuk kehidupan mendatang. Inilah nilai kehidupan seorang manusia yang sebenarnya. Sesyong Sece yang dibabarkan Master setiap pagi di Sun Fasyang adalah Sutra Taratai. Master mengatakan, sutra ini adalah jalan. Jalan harus ditapaki. Mendengar Dharma, laksana menunjukkan jalan kepada kita. Sesyong Sece, sekarang jalan ini sudah terpampang di depan mata kita. Maka kita harus menggenggam kuat-kuat kesempatan ini dan mempraktekkannya ke dalam tindakan nyata. Mengapa mendengarkan Dharma harus membangkitkan tekad Sesyong Sece? Karena kalau ada tekad, baru ada kekuatan. Mempraktekkan Dharma itu sangat sulit, Sesyong Sece. Banyak orang suka mengatakan, teori aja mah gampang, prakteknya susah. Ya memang betul, karena susahlah makanya diperlukan tekad. Kalau kita sebagai insan suci ada tekad, ada kekuatan, masalah apapun yang kita hadapi di suci, kita tidak akan mudah goyah karena ada kekuatan. Kemudian orang yang setelah menerima Dharma dapat membimbing diri sendiri dan memberi manfaat kepada orang lain, menanam akar kebajikan dan meneruskan serta menyebarkan benih Buddha. Seperti kita setelah mendengar Dharma, bertemu dengan orang, kita mau sharing kepada orang Dharma yang sudah kita dengar. Seperti Sesyong Sece yang rajin sharing di Sun Fasyang. Orang yang lagi tertutup kebijaksanaannya, kita mau sharing apa yang kita tahu untuk membuka hatinya, membuka kebijaksanaannya. Ini dinamakan memberi manfaat kepada orang. Ini adalah ajaran dari kendaraan besar. Mahayana, kendaraan besar. Ajaran yang diajarkan oleh Master adalah ajaran Mahayana, ajaran kendaraan besar. Ajaran yang selain menolong diri sendiri, juga menolong orang lain. Sesyong Sece, mazhab suci adalah praktek bodhisattva di dunia. Apa yang dipraktekkan Sesyong Sece? Yaitu mempraktekkan 6 paramita. Ada 5 paramita, ada 6 paramita. Jadi 5 paramita hanya terdiri dari dana, sila, kesabaran, ketekunan, dan samadhi. Kalau praktek bodhisattva tidak cukup hanya 5 paramita, tapi juga harus menjalankan minimal 6 paramita, yaitu 5 paramita pertama dibarengi dengan 1 paramita, yaitu prajna paramita, kebijaksanaan. Nah, ini baru benar-benar adalah praktek bodhisattva. Master berpesan, ketika mempraktekkan 6 paramita, kita harus aktif, maju ke depan tanpa henti, giat, dan bersemangat. Seperti kita para insan suci, Sesyong Sece. Nah, kita sangat aktif, semua kegiatan kita selalu bersumbangsi dan sangat bersemangat. Sifat bodhisattva adalah lembut dan ramah. Sifat bodhisattva adalah lembut dan ramah. Nah, Master mengatakan, sebenarnya bodhisattva dan manusia awam adalah sama, Sesyong Sece. Bodhisattva juga berasal dari manusia awam. Kita, manusia awam, asalkan mau berikrar besar, juga bisa disebut sebagai bodhisattva. Sesyong Sece, coba pikirkan apa perbedaan antara para makhluk awam dengan bodhisattva. Nah, sifat bodhisattva adalah lembut dan ramah karena mereka mempelajari ajaran Buddha. Berarti memilih untuk bertekad menjalankan praktek Buddha. Makanya sangat cepat menerima ajaran, meyakini, menerima, dan mengamalkan sesuai ajaran. Karena mereka telah meyakini, menerima, dan mengamalkan sesuai ajaran, para bodhisattva mampu memasuki kediaman Tathagata, yaitu memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Para bodhisattva mampu mengenakan jubah Tathagata, yaitu para bodhisattva mempunyai kelembutan dan kesabaran. Dan para bodhisattva mampu menduduki tahta dari Tathagata, yaitu mampu memahami kekosongan dari segala fenomena. Inilah perbedaan makhluk awam dengan seorang bodhisattva. Master mengatakan,
Karena makhluk hidup yang menyempurnakan bodhisattva, maka kita tidak boleh menjauhkan diri dari makhluk hidup. Artinya praktek bodhisattva ada di tengah-tengah orang banyak. Praktek bodhisattva ada di dunia. Dan kalau sudah di dunia, tentu kita akan bertemu segala masalah. Kalau tidak ada masalah, itu berarti alam dewa, Sesyong Sece. Nah, Sesyong Sece, justru setiap masalah yang kita hadapi dengan orang-orang, inilah ladang pelatihan diri kita. Inilah sumber pencerahan kita. Berbagai macam makhluk hidup yang kita temui di dunia ini, berbagai macam ujian dan masalah yang kita hadapi, semua inilah yang menyempurnakan seseorang menjadi bodhisattva. Saya pernah mendengar Master menjelaskan berdasarkan Sutra Avatamsaka, seseorang bodhisattva yang sudah mencapai tingkat ke-10 harus terlahir ke dunia untuk menyempurnakan dirinya menjadi seorang Buddha. Next, Sesyong. Untuk poin ketiga, saya serahkan ke Siti Sece. Silakan, Sece. Nya Kali Suci untuk sharingnya luar biasa. Tapi benar ya, sebelum kita mendengar Dharma, kita juga tidak mengerti ya, bahwa sebenarnya terlahir sebagai manusia itu memang penuh berkah ya. Saya juga sering mendengar ya, orang mengatakan ya, hidup ini sungguh tidak berarti, atau nanti uangnya tidak bisa dibawa mati, jadi di kehidupan ini semuanya dihabiskan dulu bersenang-senang. Tapi kita semua penuh berkah ya, kalau sejatinya memasuki dunia suci ya, kita jadi mengetahui ya apa yang harus kita lakukan dengan tubuh kita ini. Jangan kita menyia-nyiakan ya, di kehidupan ini kita sudah terlahir sebagai manusia, sudah punya kesempatan untuk mendengarkan Dharma, dan kita harus menggenggam waktu dengan baik untuk mempraktikkannya dan memberi manfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kan-nya Kali Suci, sharingnya luar biasa. Poin ketiga, kita harus menanam akar kebajikan, meneruskan dan menyebarkan benih Buddha. Kita harus berusaha memahami pikiran Sang Buddha. Mengikuti ajaran Buddha adalah memasuki batin Sang Buddha. Harus mempraktikkan Dharma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Inilah baru praktisi Buddha Dharma yang sebenarnya. Kita juga seharusnya melepaskan ego kita sendiri dan menuju ke Dharma orang banyak. Fokus pada pelatihan diri. Kita juga harus membimbing orang-orang di masyarakat. Hal ini juga memerlukan sekelompok orang banyak. Ini dinamakan mendekatkan diri dan melayani Buddha. Mereka telah dekat dengan Sang Buddha dan memilih untuk mempraktikkan ajaran Buddha Dharma, serta mempraktikkan ajaran kendaraan besar. Mereka dipanggil sebagai pria berbudi dan wanita berbudi. Keyakinan adalah ibu dari segala pahala yang menumbuhkan segala akar kebajikan. Jika kita memiliki keyakinan dan senantiasa menumbuhkan akar kebajikan, maka jalan kehidupan ini akan sangat lapang dan luas. Karena itu kita harus menggunakan kebijaksanaan untuk membuat pilihan yang berkenaan dengan setiap orang, hal, dan masalah. Setelah membuat pilihan, kita harus sangat yakin dan jangan timbul keraguan. Hati kita penuh dengan noda batin dan belenggu yang tak kunjung terbuka. Karena itu kita harus memiliki keyakinan. Pikiran kita harus lurus, baru bisa menimbulkan kebajikan. Jika pikiran kita tidak lurus dan tidak bajik, maka akan berjalan menyimpang menuju keburukan. Jadi keraguan membawa kegelapan. Jika cahaya kebijaksanaan tidak bersinar, pintu hati menjadi mudah tertutup. Kita harus mengingatkan diri sendiri untuk tidak ragu terhadap ajaran benar. Bertambahnya satu orang baik di dalam masyarakat akan menambah sebuah karma kebajikan di dunia. Next. Naskah Sutra. Sekiranya ada pria atau wanita berbudi, mendengarkan aku membabarkan panjangnya usiaku, sekalipun hanya membangkitkan sebersih pikiran penuh keyakinan, berkahnya akan melebihi orang-orang itu.
Kiranya seseorang dapat bebas sepenuhnya dari segala keraguan dan penyesalan. Meyakini meski setaat pada batin mendalamnya, berkahnya akan seperti ini. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Untuk poin keempat, saya serahkan kembali kepada Koli Sejie. Koli Sejie, waktu dan tempat saya persilakan. Keadaan Siti Sejie, inti sari keempat. Sebersit pikiran bajik dapat memunculkan. Jika sebersih pikiran baik muncul, maka akan muncul berkah dari keyakinan dan pemahaman. Keyakinan adalah sumber dari kebenaran dan ibu dari segala kebajikan, dapat memupuk segala akar kebajikan. Benih ini dapat menumbuhkan benih kebajikan yang sangat banyak, dapat memberikan manfaat yang banyak untuk kerumunan orang banyak. Dikarenakan keyakinan, maka memahami sebab. Kita yakin barulah kita mau mendengarkan Dharma. Dan karena mendengar Dharma, maka kita baru dapat memahami. Semua ini karena memiliki keyakinan. Jadi inilah keyakinan yang sesungguhnya. Tidak mengatakan paham, tetapi paham. Inilah pemahaman yang sesungguhnya. Sesiung Sejie, sebersih pikiran bajik memunculkan keyakinan dan pemahaman. Master pernah mengatakan keyakinan dan pemahaman, dua kata ini sangat penting, khususnya dalam mempelajari Dharma. Jadi kalau tidak ada keyakinan, tidak ada tekad besar, tidak ada tuoyong sin, kita tidak akan mampu menapaki jalan bodhisattva. Karena kita yakin, makanya kita paham. Inilah keyakinan sesungguhnya. Tadi Siti Sejie juga ada menyebutkan keyakinan adalah sumber dari kebenaran dan ibu dari segala kebajikan. Asalkan kita memiliki keyakinan, maka kita dapat menumbuhkan banyak akar kebajikan. Kita bisa menebar benih kebajikan. Nah, seperti kita bisa berdana, menjaga sila, dan lain-lain. Hal ini karena kita memiliki kepercayaan. Makanya kita bersedia untuk berdana, baru kita rela untuk menjaga sila, mengetahui hal mana yang boleh dan tidak boleh. Nah, baru kita bisa ada semangat menjalankan itu semua. Makanya dengan adanya keyakinan dan pemahaman dapat memunculkan berkah yang sangat banyak. Mengapa keyakinan dan pemahaman dapat memunculkan banyak berkah, Sesiung Sejie? Karena keyakinan, maka memahami. Sebab kita yakin, barulah kita mau mendengarkan Dharma. Setuju tidak, Sesiung Sejie? Dan karena mendengar Dharma, maka kita baru dapat memahami. Semua ini karena memiliki keyakinan. Jadi inilah keyakinan yang sesungguhnya. Seperti contohnya kita sebagai insan seci. Awal-awal masuk ke seci karena sebersih niat baik. Ingin membantu orang, ingin berbuat baik, inilah niat kita. Karena niat ini kita masuk dan mendaftar sebagai relawan. Ada sebagian relawan, sebagian dari kita yang masuk ke seci, seiring berbuat baik, kita melihat sosok master. Kita yakin, makanya kita juga mau mendengar Dharma. Mendengarkan Dharma, baru kita bisa memahami. Setelah kita memahami jalan kita di ceci, ketika kita menemui gesekan, masalah yang membuat kita down, hancur hati kita, sehancur-hancurnya hati kita tetap mampu berdiri tegak di ceci. Dan ada juga sebagian dari kita sebagai relawan. Awal-awal masuk ke ceci karena sebersih niat baik juga. Ingin membantu orang, ingin berbuat baik, mendaftar sebagai relawan. Tapi kita tidak begitu yakin, kita tidak tahu arah tujuan di ceci. Nah, tidak yakin, jadi juga malas mendengarkan Dharma. Kalau tidak mendengarkan Dharma, bagaimana mau memahami arti dari keberadaan kita di ceci? Kita tidak memahami tujuan master yang sebenarnya dalam mendirikan ceci. Jadi ketika kita menemui gesekan, masalah yang membuat kita down, membuat hati kita hancur, kita pasti akan balik badan, angkat tangan, angkat kaki, balik arah. Batang hidung tidak kelihatan lagi di ceci, Sesiung Sejie. Nah, inilah maksud dari pesan master. Master tadi ada mengatakan kita haruslah berkeyakinan benar, melatih diri hingga suatu masa. Bila menemui kesukaran dan ingin berbalik arah, ini menunjukkan keyakinan yang belum sepenuhnya. Next, Sesiung. Untuk poin selanjutnya, saya serahkan ke Siti Sejie. Silakan, Sejie. Katanya kalau saya setuju ya. Justru dengan Dharma lah kita baru tetap bisa mengikuti langkah master. Karena seperti kita ketahui ya, dalam setiap kegiatan bisa ada terjadi gesekan.
ataupun hal-hal yang bisa membuat kita sakit hati, marah, kesal. Jadi saya sendiri merasakan manfaatnya ya. Dengan mendengarkan Dharma ya kita baru bisa menumbuhkan akar keyakinan kita dan membuat akar kita lebih kuat. Jadi segala apapun rintangan yang kita hadapi, ya kalau kita berpikiran positif, itulah yang akan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Kan nya kali seci. Poin kelima, berkah adalah memberi manfaat kepada masyarakat. Berkah merujuk pada 5 paramita, yakni dana paramita, sila paramita, virya paramita, shanti paramita, dan dhyana paramita. 5 paramita membantu terwujudnya kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk mencapai kebuddhaan. Buddha juga harus dapat menyelamatkan para makhluk secara luas dan juga harus mengakhiri jalinan jodoh dengan para makhluk. Hanya dengan jalinan jodoh yang sudah matang, baru dapat mencapai kebuddhaan. Kebijaksanaan merujuk pada 1 paramita, prasna paramita. 5 paramita membantu terwujudnya kebijaksanaan, sedangkan kebijaksanaan membantu 5 paramita, bagaikan mata dan kaki. Tidak boleh kurang satu sama lainnya. Diperagung dengan kebijaksanaan, barulah ikrar yang maha belas kasih terpenuhi, mewujudkan maksud daripada mencabut penderitaan. Diperagung dengan berkah kebajikan, barulah ikrar yang maha cinta kasih terpenuhi dan mewujudkan maksud daripada beri kebahagiaan. Inilah sebabnya menggunakan berkah dan kebijaksanaan untuk menjelaskannya. Kemudian baru menggunakan cinta kasih dan belas kasih. Dunia ini penuh dengan 5 kekeruhan, dengan perbedaan antara karma baik dan karma buruk. Karma buruk berasal dari kegelapan batin dan pikiran yang menyimpang. Karma buruk terus terakumulasi dan manusia terus terjerat di dalamnya. Inilah dunia. Sebagaimana benih yang ditanam, demikianlah kondisi, buah, dan akibat yang akan kita tuai. Untuk mengubah kekuatan karma, kita memerlukan adanya kondisi dan sebab yang besar. Sadar berarti memahami semua prinsip kebenaran di alam semesta. Inilah yang disebut dengan kebenaran, yaitu prinsip sejati seperti 4 kebenaran mulia, 12 nidana atau 12 bab musabab yang bergantungan, dan 6 paramita. Semua orang pasti memiliki penderitaan. Meski kita bekerja demi dunia dan demi ajaran Buddha, tubuh dan pikiran kita tetap diliputi penderitaan. Dalam sehari ada 886.400 detik, dan dalam setiap detik pasti ada noda batin. Jika kita menabur benih berkah, benih ini akan terus bertumbuh dan berkembang hingga tak terhitung jumlahnya. Sebutir benih dapat menghasilkan benih hingga tak terhingga. Hendaknya kita memperluas jalinan jodoh untuk menciptakan berkah bagi dunia. Dengan demikian kita juga akan memperoleh berkah. Dalam ajaran Buddha ada kalimat yang menyatakan bahwa kita akan menuai apa yang kita tabur. Ketika kita menabur benih, selama kita memiliki tekad, benih tersebut akan bertumbuh subur. Ketika jalinan jodoh datang atau kesempatan datang, kita hendaknya segera menabur benih. Sehingga dengan benih cinta kasih ini, jalinan jodoh akan semakin luas. Setiap orang memiliki pelita. Kita membawa pelita bukan hanya untuk menerangi jalan kita, melainkan juga untuk menerangi jalan orang lain. Hendaknya semua orang bersama-sama membangun masyarakat yang baik. Intinya kita harus mengerahkan kekuatan cinta kasih dari kehidupan ke kehidupan. Untuk poin ke-6, saya serahkan kembali ke Koli Sece. Koli Sece, waktu dan tempat saya persilakan. Tuan Siti Sece, inti sari ke-6. Ada pria berbudi dan wanita berkeyakinan. Umat berumah tangga, pria dan wanita.
seberapa besar pemahamannya ketika mendengar Tathagata membabarkan betapa panjang usianya. Sang Buddha ada di dunia hingga umur 80 tahun. Lalu mengapa kita katakan bahwa panjang usianya tak terhingga? Ini karena Buddha memiliki jiwa kebijaksanaan yang tak terhingga. Setelah kita membangkitkan jiwa kebijaksanaan kita, prinsip kebenaran akan berdiam dalam batin kita. Ini yang dimaksud dengan usia panjang. Sekalipun hanya membangkitkan sebersih pikiran penuh keyakinan, asalkan kebajikan yang dipelore dari sebersih pikiran penuh keyakinan dan pemahaman melebihi praktek dari 5 paramita selama banyak kalpa. Penuh keyakinan ini, kesungguhan niat dari penuh keyakinan ini yaitu harus sempurna. Kebijaksanaan harus dibangun dalam segala aspek, berkah dan kebijaksanaan tidak boleh ada yang kurang. Sesyong Sece, ada pria berbudi dan wanita berkeyakinan. Maksudnya adalah orang yang melatih diri di rumah, umat perumah tangga pria dan wanita. Ya seperti juga kita Sesyong Sece yang melatih diri di Ceci. Yang bisa mendekat dengan Buddha, melakukan apa yang Buddha ingin lakukan, meniru dan melakukan apa yang sudah Buddha lakukan. Nah, inilah dinamakan pria berbudi dan wanita berkeyakinan. Ini adalah istilah dalam Dharma Buddha. Sesyong Sece, Sang Buddha ada di dunia hingga umur 80 tahun. Namun dikatakan panjang usianya tak terhingga, karena Sang Buddha memiliki jiwa kebijaksanaan yang tak terhingga. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini, Sesyong Sece? Jadi di bab sebelumnya, bab panjang usia Tathagata, kita sudah mendengarkan dan ada dijelaskan, Sang Buddha ada di dunia sampai umur 80 tahun. Namun panjang usianya melebihi umurnya. Panjang usianya tak terhingga. Karena Sang Buddha sudah datang dan pergi di dunia ini dalam jumlah yang tak terhingga. Sang Buddha sebelum mencapai kebuddhaan sudah menjalankan pelatihan diri dan menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Membimbing semua makhluk dari masa ke masa tak terhitung. Seperti kita juga, Sesyong Sece. Buddha dan semua makhluk sama-sama memiliki benih kebuddhaan yang sama. Bedanya, Buddha sudah bersih dari kotoran batin. Makhluk yang lain belum. Batin kita masih penuh kekotoran. Jadi sekarang kita harus sungguh-sungguh membangkitkan jiwa kebijaksanaan kita. Setelah kita membangkitkan kebijaksanaan kita, prinsip kebenaran akan berdiam di dalam batin kita. Akan tersimpan di dalam kesadaran kedelapan kita yang dikenal dengan gudang kesadaran. Inilah yang dimaksud dengan usia panjang. Kita sudah menyimpan Dharma di dalam batin dan memahaminya. Benih-benih Dharma yang tersimpan di dalam kesadaran kedelapan kita, di dalam gudang kesadaran kita, akan terbawa dari kelahiran ke kelahiran. Di dalam sutra dikatakan, jasa kebajikan yang diperoleh dari sebersih pikiran penuh keyakinan dan pemahaman melebihi praktik dari 5 paramita selama banyak karpa. Ini karena 5 paramita adalah berkah dan terkondisi. Kebijaksanaan harus dibangun dalam segala aspek. Berkah dan kebijaksanaan ini tidak boleh ada yang kurang. Sesyong Sece, setelah mendengar dan memahami tentang panjang usia Tathagata, kita mengerti bahwa usia kebijaksanaan bisa sangat panjang. Oleh karena itu, di alam manusia kita harus memperbanyak menjalin karma baik, memupuk kebijaksanaan untuk menambah panjang usia kebijaksanaan kita. Sekalipun hanya membangkitkan sebersih pikiran penuh keyakinan, nah kata-kata ini maksudnya adalah walaupun keyakinan kita pendek, kita harus percaya. Ini akan mendapatkan amal pahala yang sangat besar jika kita lakukan terus-menerus dalam jumlah yang tak terhitung. Master mengatakan, 5 paramita digunakan untuk membantu menumbuhkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan digunakan untuk membimbing 5 paramita. Makanya dengan begini, 6 paramita baru bisa sempurna. Ini perlu kepercayaan dari kita semua. Keyakinan dan pemahaman, umur kebijaksanaan tumbuh dan bertambah panjang dengan cara seperti ini. 5 paramita adalah berkah yang bisa kita praktekkan di tengah-tengah orang banyak. Buddha mengajarkan kita untuk masuk ke tengah orang banyak. Inilah artinya menapaki jalan bodhisattva.
proses perjalanan Bodhisattva, tujuan akhirnya adalah mencapai tingkat kebuddhaan. Jadi Sesyung Sece, Buddha Sakyamuni bisa menjadi seorang Buddha, Maitreya bisa menjadi calon Buddha, begitu juga dengan semua makhluk. Begitu juga dengan kita. Sang Buddha memupuk berkah dan kebajikan bersamaan. Sehingga Buddha adalah yang paling mulia di antara makhluk berkaki dua. Beliau sudah cukup dalam memupuk berkah dan kebajikan. 5 paramita adalah salah satu cara untuk membantu menumbuhkan kebajikan. Dan kebajikan harus memandu 5 paramita. Sehingga kita tidak akan menyimpang, kita tidak akan kehilangan arah. Apabila tidak, kita akan membuat kesalahan. Dan Sesyung Sece, kesalahan kecil sehelai rambut pun akan mengakibatkan ribuan mil penyimpangan. Sehingga kita akan terus-menerus berputar di 6 alam kehidupan. Jadi kita memerlukan kebijaksanaan untuk memandu kita. 5 paramita sebagai kaki dan kebijaksanaan sebagai mata untuk kita menapaki jalan. Kita memerlukan mata, kedua kaki untuk dapat berjalan. Apabila kita memiliki kedua kaki untuk berjalan, namun kita tidak memiliki mata untuk melihat, kita tidak akan tahu jalan yang sudah kita jalani. Sehingga kita harus memiliki mata yang awas dan kaki yang kuat. Dengan sendirinya kita dapat menapaki jalan yang jauh dan jalan yang benar. Next Sesyung Kan-an. Untuk poin ke-7 saya serahkan ke Siti Sece. Silakan Sece. Dan kami saja. Poin ke-7. Berkah adalah fenomena yang terkondisi. Sekarang kita mengetahui dana paramita, menegakkan sila, kesabaran, semangat, dan konsentrasi. Semua ini masih berada pada tahap dharma terkondisi di tengah dharma yang terkondisi. Oleh karena itu, sedangkan kebijaksanaan melampaui samsara, berkah dari sebersih pikiran ini, bagaimana untuk menyelamatkannya? Jika kita hanya memiliki kemelekatan pada tempat ini, bagaimana kita mendekatinya? Bagaimana kita mendekati kebijaksanaan ini? Prinsip kebenaran tumimba lahir hanya dengan kebijaksanaan yang mampu membimbing kelima paramita dengan benar. Kebenaran sejati dari tumimba lahir bukan samsara pragmatis dari kehidupan kita sebagai manusia. Kita masih perlu untuk memutuskan siklus lahir mati. Ajaran kendaraan besar ini digunakan pada pelatihan diri kita, sehingga meyakini kendaraan menakjubkan dari Buddha dan berikrar untuk mencari jalan kebuddhaan. Dalam prasna paramita, 5 paramita telah dijalankan. Dalam sesaat dapat membangkitkan keyakinan besar, sehingga berkah yang diperolehnya melebihi berkah dari 5 paramita. Selain pensiun dari profesi, ada juga insan ceci yang ingin pensiun dari misi ceci. Kita boleh pensiun dari pekerjaan atau bisnis kita, tetapi jangan biarkan tekad pelatihan diri kita mundur. Menumbuhkan jiwa kebijaksanaan bergantung pada diri sendiri. Jiwa kebijaksanaan harus ditumbuhkan dari kehidupan ke kehidupan. Menumbuhkan jiwa kebijaksanaan di kehidupan ini saja tidaklah cukup. Jika sudah cukup, kita akan mencapai pencerahan. Namun kita semua masih manusia awam. Kita belum cukup menumbuhkan jiwa kebijaksanaan di kehidupan ini. Jika kita berhenti sekarang dan tekad pelatihan kita mundur, kekuatan karma buruk akan meningkat. Setiap hari kita mengikis berkah dan pikiran kita bergejolak, sehingga menimbulkan semakin banyak kegelapan batin dan karma buruk. Jika kita berhenti melatih diri dan berhenti menciptakan berkah, maka jiwa kebijaksanaan kita akan terluka. Buddha juga mengingatkan kita untuk menjaga pikiran. Kita harus sepenuh hati mendengar dharma, menyerap dharma, dan menggenggam waktu. Setelah mendengar dharma, harus mempraktikannya. Dharma tidak lepas dari praktik nyata. Kita mendengar dharma untuk mempraktikannya, menghadapi semua orang dan hal.
Jadi kita harus terus menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Next. Oke, Kan Eun. Kita minta Vivi Liang Sece untuk sharing terlebih dahulu ya, Koli Sece. Vivi Liang Sece, waktu dan tempat kami persilakan. Vivi Liang Sece. Apakah masih bersama kita? Tadi sudah raise hand-nya dengan ya, Vivi Liang Sece. Oke, sudah bisa di-unmute. Kan Eun-nya 感 aja. 恩三种开始，感恩师兄师姐，感恩 Siti dan Koli 师姐。Jadi saya hari ini ya sangat merasa bersyukur ya dan melihat kemajuan yang Koli 师姐 miliki dalam menjelaskan semua tentang ajaran master hari ini. Dan di dalam satu kalimat yang sangat berkesan yaitu bahwa setelah kita menerima Dharma, kita dapat membimbing diri sendiri dan orang lain. Dengan kita menanam akar kebajikan, meneruskan dan menyebarkan benih kebudayaan kita. Jadi dari sini bisa dikatakan bahwa kita di dalam berkegiatan di Ceci, hendaknya lah tidak membedakan bahwa ini adalah komite senior dan ini adalah komite junior ya. Jadi dan saya melihat Koli Secie juga masih seorang APL ya, tapi dengan dharmanya yang begitu mendalam bisa menjelaskan kepada kita semua. Jadi ini mungkin saja sejak masa kehidupan lampaunya dan berkapa-kapa yang lamanya sudah mengikuti ajaran Buddha. Jadi kita tidak bisa melihat orang lain dari jenjang itu ya relawan di Ceci. Karena kemungkinan saja mereka mempunyai kebijaksanaan yang orang lain belum punya. Jadi dalam hal ini ada juga yang kalimat dari Master yang saya ingat pada bab-bab sebelumnya, bahwa kita sebagai relawan Ceci janganlah sampai memutus benih kebudayaan seseorang. Karena demikian balasan karmanya itu akan sangat berat, yaitu akan mendapatkan neraka avisi ya. Ini yang saya ingat. Jadi dengan demikian saya sambung lagi dengan naskah sutra hari ini. Sekiranya ada pria atau wanita berbudi mendengarkan aku membabarkan panjang usiaku, sekalipun hanya membangkitkan sebersit pikiran yang penuh keyakinan, berkahnya akan melebihi orang-orang itu. Sekiranya seseorang dapat bebas sepenuhnya dari segala keraguan dan penyesalan, meyakini meski sesaat pada batin mendalamnya, berkahnya akan seperti ini. Pria berbudi dan wanita yang berkeyakinan dan umat berumah tangga, seberapa besar pemahamannya ketika mendengarkan tata gata membabarkan betapa panjang usianya dan jasa kebajikan yang diperoleh dari sebersit pikiran yang penuh keyakinan dan pemahaman melebihi praktek dari 5 paramita selama banyak kalpa. Karena 5 paramita adalah berkah dan juga berkah adalah terkondisi. Kebijaksanaan yang melampaui sansara, bagaimana pula dapat menandingi berkah dari sebersit pikiran ini? Sekiranya batin seseorang terbebas sepenuhnya dari segala keraguan dan penyesalan, meyakini kendaraan menakjubkan dari Buddha, dan berikrar untuk mencari jalan kebudayaan. Inilah yang disebut dengan batin mendalam. Sekiranya ada orang yang dalam sesaat dapat membangkitkan keyakinan besar, sehingga berkah yang diperolehnya melebihi berkah dari 5 paramita. Dan juga dikatakan dalam bodhisatwa dalam kendaraan besar itu, hendaknya memahami ajaran 4 penerapan
4 penerapan ya, dan juga dengan praktik tindakan nyata dengan keyakinan yang mendalam sehingga bisa tetap giat bersemangat dan juga bisa mencapai kebudayaan. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, ya Vivi Liang Seje untuk sharingnya yang luar biasa. Saya setuju ya, Koli Seje memang maju pesat sekali ya. Kemarin juga ada sebagai narasumber ya di kelas beda buku Sutra Siti Garpa dan banyak mendapat pujian, sharingnya luar biasa. Dan dia nih yang nggak bisa bahasa Mandarin, tapi itu karena bukunya dalam Mandarin. Dia belik juga ya, dan memang ya sharingnya luar biasa. Ya, jayo ya, Koli Seje. Dan saya setuju ya dengan Vivi dan Sejaya. Ini mungkin ya akumulasi dari kehidupan yang sebelumnya ya. Jadi di kehidupan sekarang ini langsung begitu mendengarkan Dharma Master langsung seperti tercerahkan ya. Setiap kali saya bisa merasakan ya, kalau Sejaya ini pasti selalu banyak gimana ya belajar ya. Belajar dahulu sebelum menjadi narasumber mau di Sinfasya, mau di Beda Buku. Jadi sehingga bisa mendapatkan hasil yang begitu bagus, sharingnya begitu luar biasa ya. Dan setuju sekali juga dengan Vivi yang Sejaya. Kita tidak boleh membedakan nih apakah nih komite senior, apakah nih APR, ataukah Apu Putih. Justru saya merasakan semakin senior seorang komite justru harus mendengarkan Dharma, memberi contoh yang baik kepada komite-komite junior yang lain, kepada Abu Putih, kepada Abu Putih Logo ya. Jadi kita semua saling belajar ya, saling mengisi dan harmonis dan tetap jayo ya semuanya. Kali Suci, apakah ada yang mau ditambahkan? Lang Siti Sece, Kang Vivi Liang Sece. Ya, untuk yang belum tahu, saya sebenarnya baru belajar agama Buddha sejak masuk ke Ceci ya. Karena dari kecil sampai kuliah, saya kan bersekolah di sekolah Katolik. Dan saya sangat kangen kepada Master dan Susyung Sece, para senior yang sudah membimbing saya. Dan kangen juga kepada Suceng Susyung yang sudah merekrut saya menjadi bagian dari tim Sun Fasiang. Ada Suceng Sesyung, baru saya ada jalan begitu luas untuk mengakses ajaran master dan belajar memahami. Karena Sesyung Sece, Siti Sece, Jangka Wijaya Sesyung mau sharing. Ya, Jangka Wijaya Sesyung. Kami persilakan untuk sharing ya. Oke, langsung to the point aja ya buat Koli Sece. Great job. Oke. Ya, oke. Langsung to the point ya. Kandan Sang Rekesa dan Kandan Sesyong Secemen yang ada di sini. Jadi begini ya. Sebenarnya saya agak tertarik tentang kebijaksanaan ya, yang di bagian catatan tangan, yaitu memikirkan dan mencari tahu demi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ya, seperti biasa, saya realistis aja ya, realita lapangan saya selalu berusaha memberikan realita lapangan, tujuannya biar tahu lah ya, contoh gimana. Jadi gini, mencari tahu dan memberi manfaat. Ya, mencari tahu dan memberi manfaat yaitu itu belajar. Ya, saya tahu lah ya, belajar sampai tua ya. Dan sekarang namanya belajar itu, sekarang akses ilmu pengetahuan itu sudah bebas. Akses ilmu pengetahuan itu kan sudah bebas, seperti itu. Dan juga mulai ada seminar-seminar, ada workshop-workshop, di mana isi dari seminar-seminar maupun workshop-workshop itu adalah pengalaman mereka yang kita bisa belajar untuk kitanya. Contoh seminar-seminar apa? Contohnya dimulai dari tahun Andri Wongso. Kapan ya Pak Andri Wongso mulai memberikan seminar motivasi ya? Udah lupa deh. Lupa. Lalu berkembang dengan Tung de Semua Ringin. Lalu berkembang lagi NLP, seminar NLP, lalu berkembang lagi seminar-seminar motivasi lainnya, dan seminar-seminar pengetahuan umum lainnya yang aksesnya tak terbatas. Ditambah lagi pandemi, kita bisa ikut secara online, dipersilahkan. Mau ikut juga saya secara pribadi juga mempersilahkan. Karena, kenapa? Karena itu wajib. Wajib, karena kita harus menambah pengetahuan kita dan menambah referensi dan menambah sudut pandang kita. Karena itu salah satu faktor yang menambah kebijaksanaan. Namun, syarat kalau kita mempelajari segala. Dan juga seminar-seminar ini, saya lupa, juga ada di Ceci.
Pertama, Cici Jakarta sudah mulai akhir-akhir ini sudah mulai bikin seminar dan workshop ya selama 2 bulan ini. Dimulai dari Pak Doni de Kaiser, udah bikin 2 kali yang mengajak kita untuk belajar di public speaking. Kalau bisa saya minta tim training teruskan dan juga dibuat jangan hanya di Jakarta, tolong dong dibuat seluruh Indonesia juga sama seperti ini karena ya mungkin ada beberapa relawan butuh belajar untuk melatih cara untuk berbicara di depan umum. Seperti itu pandangan saya ya. Mohon tim training untuk mempertimbangkan. Dan juga kemarin juga ada seminar tentang kepemimpinan yang dibawa oleh Willen Secie, di mana kepemimpinan itu aku baru tahu. Saya cuma pas lagi kosong waktu masuk itu belajar ternyata sasarannya untuk para pengurus 4-in-1 di daerah Jabodetabek. Ya, daerah Jabodetabek, dan that was wonderful. Dan yang terakhir yang saya sangat wow sekali itu waktu bulan 7 penuh berkah, yaitu seminar yang dibuat oleh relawan komunitas Angke, di mana relawan komunitas Angke itu bikin ceritanya sedikit agak lain, tapi wow, 174 peserta itu ikut. Itu dari umum, yaitu Mind, Body, and Soul, yang namanya juga ke vegetarian juga sih, seperti itu, tapi 174 partisipan yang tidak berseragam, artinya orang umum. Ya, mungkin kalau relawan berapa, tapi kayak 174, saya nggak tahu data eksaknya karena saya ada kegiatan lain di gedung yang sama. Di gedung Siset King, lantai 1, yang lantai belakang, penuh 174 orang. Bahkan saya lihat relawan yang angke aja tuh agak sibuk karena rame. But that's what's so wonderful. Oke, nah itulah contoh-contoh seminar yang diberikan yang banyak sekali, di sesi aja lumayan, apalagi di luar seperti itu. Namun ya saya tidak bermaksud untuk menjelekkan atau apapun, namun saya akan membahas dari diri kita sebagai pendengar. Oke, boleh ikut nggak? Boleh. Duit kamu, your time, your money, silakan. Tidak ada yang melarang. Kalau selama itu mengembangkan kebijaksanaan, silakan. Tapi yang menjadi catatan, faktor-faktor bisa memblok kebijaksanaan itu begini. Pertama, mispengertian. Mispengertiannya bagaimana? Pengertian keliru. Jujur aja ya, apapun seminar-seminar yang diberikan, itu hanya sharing berdasarkan pengalaman mereka dan pandangan hidup mereka. Di mana pandangan hidup mereka sama pandangan hidup saya, itu pasti jelas berbeda. Setiap orang kan punya sutranya sendiri. Boleh nggak kita pelajari? Boleh. Hanya untuk menambah sudut pandang dan juga ada yang cocok dan ada yang nggak cocok nggak? Masalahnya, pertanyaannya. Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Dan itu tidak dapat dipungkiri. Makanya saya sebut sebagai omongan mereka itu jangan memutlakkan, jangan melabelkan, atau jangan menganggap mereka sebagai kebenaran mutlak. Kenapa? Karena speaker-speaker atau yang speaker-speaker pada seminar itu sama-sama juga manusia. Hanya kebetulan mereka sudah mencapai taraf suatu kesuksesan tertentu, mereka punya pengalaman tertentu, ya dia bisa membagikan sebagai our reference, tapi tidak sebagai ajaran mutlak. Kenapa? Karena kehidupan mereka dan kehidupan saya itu beda. Kondisi mereka dan kondisi saya itu berbeda-beda, sehingga kalau kita menganggap itu mutlak, itu menjadi pandangan yang keliru. Tapi boleh kita dengar nggak? Boleh. Tapi kita juga harus sortir dulu. Is it good for me? Is it suitable for me? Ini bagus untuk saya? Atau apakah ini cocok untuk saya? Kalau cocok, ambil. Kalau nggak cocok, ya sudah. Ya, aku mau ngomong apa? Ya sudah. Dipustakakan dulu lah, ya. Kalau mau dibuang juga nggak boleh kan, karena tuh kita harus menghargai pembicara juga ya. Ya kita pustakakan aja, mungkin belum cocok untuk saat ini, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, seminar dan kelas itu sekarang kan sudah makin banyak, jangan terlalu mendewakan kepada satu pembicara seperti itu. Ngefans boleh, saya juga masih ngefans kok sama Warren Buffett dan Lo Keng Hong dalam hal keuangan. Tapi tidak menjadi omongan Warren Buffett atau omongan Lo Keng Hong atau satu orang itu sebagai orang yang paling benar. Karena mereka juga manusia, bisa salah, seperti itu.
Boleh ngefans, boleh, tapi tidak boleh mutlak. Oke? Tidak boleh mutlak. Dan juga tidak boleh membandingkan. Misalkan sama-sama omongin tentang keuangan, seperti itu ada pembicara si A dan pembicara si B. Mereka kan punya sudut pandangnya masing-masing. Seperti itu, sudut pandangnya masing-masing. Nah, sudut pandangnya masing-masing itu dua-duanya bisa benar. Tergantung kitanya cara memandangnya. Harus kembali ke diri kita. Jangan membandingkan antara pembicara si A sama pembicara si B. Membandingkan apalagi menjelekkan. Seperti itu. Kalau kita membandingkan, itu sama saja juga menjalin jodoh buruk juga. Membandingkan sih nggak apa-apa. Menjelekkan. Menjelekkan. Itu menjalin jodoh juga. Itu nggak boleh. Apalagi objek itu adalah pembicara yang memberikan, objek karmanya itu adalah pembicara yang memberikan banyak orang. Karma buruknya itu luar biasa. Membandingkan sih boleh-boleh saja, tapi jangan menjelekkan ya. Itu menjalin jodoh buruk itu luar biasa sekali. Jangan. Kita harus hargai pembicara. Dan yang ketiga, terakhir. Mau belajar dari manapun, saya persilahkan. Paling penting sekali. Be yourself. Jadilah diri sendiri. Jadilah diri Anda. Jadilah diri sendiri. Ikutilah prinsip sendiri selama prinsip itu bermanfaat baik diri sendiri maupun banyak orang. Be yourself. Be yourself. Seperti itu kira-kira. Be yourself ya, kira-kira ya. Itu yang mau saya sharekan saat ini. Jadi, mau belajar dari ilmu manapun, silakan. Ya, dipersilakan, Wong. Your money, your time, seperti itu. Silakan, ya silakan. Tapi tetap terbuka pikiran, jangan menjelekkan. Kalau cocok, oke, pakai. Tapi kalau nggak cocok, jangan dipaksakan. Udah dipustakakan saja. Mungkin yang lainnya cocok. Kira-kira seperti itu ya, kira-kira yang mau saya sharekan ya. Itu sih yang mau saya akhiri. Kalau misalkan ada yang mau dilengkapi, tolong ya. Dan ya, salam kebijaksanaan. Dan Jangka Wijaya sharingnya luar biasa. Setuju ya kalau ada public speaking untuk semua relawan Suci supaya jadi bisa lebih pintar berbicara, ya itu bagus sekali. Tapi menurut saya di Sinfasiang sebenarnya kita juga punya kesempatan untuk belajar berbicara dengan baik, yaitu dengan sharing. Ya, jadi sekali lagi kangen kepada Sucing Sesiung yang telah membuka ya ini ya Sinfasiang sampai ke seluruh Indonesia ya, dan saya juga sangat kangen ya karena saya sendiri tidak bisa bahasa Mandarin ya. Dengan ada yang mentranslate ini kita banyak sekali terbantu ya. Kangen sekali lagi ya kepada Sucing Sesiung dan Jangka Widya Sesiung untuk sharingnya yang luar biasa. Koli Sece, apakah ada yang mau ditambahkan? Kan Siti Sece, kan Johannes Sesiung sudah sharing ya. Betul ya, pelatihan ini sangat berguna untuk menambah wawasan kita. Dan sebelumnya, sebelum masuk ke Ceci, saya belum pernah sharing, apalagi tampil di depan. Nah, berkat Ceci, saya sekarang bisa duduk untuk berbagi sharing dengan Sesiung Sece. Siti Sece, apakah kita masuk ke kuis dulu? Ada tadi Ong katanya mau sharing, atau dia sharing dulu baru kita ke kuis? Siapa ya Ong? Silakan Ong Sesiung. Tulisannya Ong, tapi saya tidak. Ong Ciwei Sesiung sepertinya. Iya, Iya. Sisiung. Oh, oke. Sesiung. Tapi silakan sharing ya Sesiung. Ya, kangen ya. Koalisi C ya, Siti C kangen ya. Kangen kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Kangen ya, Sesiung CC yang hadir bersama-sama kita pada hari ini ya, kangen ya. Ya, kangen ya, Koalisi C, Siti C tadi sharing-sharingnya ya. Yang memang mendengar sharing dari teman-teman ya, dari Pipi Liang Suci, dari Yohanes Sesiung, itu semakin membuat kita menambah wawasan ya. Oleh sebab itu memang betul ya. Jadi memang teman-teman di sini ya bisa banyak ikut berpartisipasi untuk sharing ya. Ya, mengenai hari ini ya, tadi kan sudah banyak di-sharingkan tentang 5 paramita sebagai kaki dan kebijaksanaan sebagai mata ini. Tadi juga Siti Sice sama Koli Sice juga sudah sharingkan tentang keyakinan dan pemahaman. Ya, kita melihat bahwa ada kata yang selalu disampaikan kepada kita oleh Master bahwa segala masalah, kondisi, ataupun kesulitan itu adalah sumber dari pencerahan. Ya, jadi pertanyaan adalah kita yakin atau tidak. Ya,
Karena kan di kebijaksanaan ini tadi ada keyakinan dan pemahaman. Kita yakin atau tidak dengan ini, begitu. Karena umumnya pada saat kita menghadapi masalah atau kesulitan, itu yang langsung bergerak cepat adalah perasaan kita. Oleh sebab itu ada perenungan ya, ada perasaan bahwa perasaan itu membawa derita. Karena memang begitu cepat langsung kepada perasaan, ataukah kita ingat kembali kepada keyakinan kita bahwa masalah atau kesulitan ini adalah sumber dari pencerahan. Jadi kita yakin atau tidak itu ya. Nah, kalau kita yakin, berarti kita harus memahami. Mas, kita baru masuk ke pemahaman ya. Kita memahami kesulitan apa ini, begitu ya. Karena kita sadar ya tadi juga Siti Sica sama Koli Sica sampaikan ya bahwa terlahir sebagai manusia ini adalah satu hal sukacita yang pertama, sukacita awal kita. Karena dengan kita ada di alam manusia ini kan kita bisa mengenal seci, kita bisa mengenal tujuan kita, jalan kita, dan cara-caranya. Nah, oleh sebab itu ya memang karena setiap hari ya kita ini kan berhubungan dengan kondisi luar dan juga ada kondisi dalam. Tadi juga Siti Sice sampaikan ya tentang batin yang mendalam ya di Master sampaikan dan tadi disaringkan juga. Jadi setiap hari kita selalu berhubungan dengan kondisi luar dan kondisi batin. Namun apakah kita setelah yakin kita bisa memahami kondisi batin kita? Karena kadangkala kondisi batin ini sulit dipahami karena tertutup oleh perasaan, ya perasaan-perasaan kita. Oleh sebab itu memang melihat ke dalam batin, melihat keluar dan terus demikian sebab dan kondisi, ya sebab dan akibat itu memang satu pelatihan yang tidak mudah ya. Nah, oleh sebab itulah satu sukacita kita terlahir sebagai manusia itu adalah satu yang luar biasa dan kita memang terus berusaha ya sehingga perasaan-perasaan yang timbul itu tidak menutup keyakinan kita dan menambah pemahaman kita dengan mendengar sifat yang ini setiap hari ya. Karena pemahaman itu kan tidak mudah. Tahu mengenal tahu dengan mengenal juga berbeda. Apalagi sampai kepada perenungan dan pemahaman. Ini tentunya kalau tidak mendengar berkali-kali umumnya agak sulit paham ya. Apalagi tujuan yang kita akan capai adalah sesuai dengan ikrar kita adalah tujuan yang untuk pencerahan. Jadi bukan hanya sekedar tujuan menjadi orang yang sukses atau orang yang terkenal ataupun bagaimana, tapi ini adalah tujuan yang berhubungan dengan pencerahan dan keluar dari lingkaran samsara. Oleh sebab itu, Kak En ya, Siti Sice, Koli Sice tadi sharingnya tentang kebijaksanaan ini berhubungan dengan keyakinan dalam diri kita dan pemahaman dari diri kita. Ya, Kak En, susun Sice, Kak En. Kangennya Om Jiwei Sesium tadinya luar biasa. Saya mendapatkan satu kalimat yang hari ini membuat saya sukacita ya. Masalah itu adalah sumber pencerahan. Jadi kalau kita bisa menanggapinya dengan sisi positif ya, seperti apa yang dialami oleh Sang Buddha. Begitu banyak masalah yang ditimbulkan oleh Dewa Data, tapi itu justru yang mempercepat Sang Buddha untuk mencapai pencerahan. Kita semua harus yakin ya, Sesium Sece. Masalah apapun itu akan membuat kita naik kelas. Jadi kalau tidak ada masalah, kita tidak bisa naik kelas dan tidak akan semakin cepat ke pencerahan. Kangennya Sesium Sece semuanya sharingnya luar biasa membuat saya hari ini sangat bersukacita dalam Dharma. Kita ke kuis dulu ya Koli Sece mengingat waktu yang sudah tinggal sedikit ya. Kangennya Sesium Sece kuisin Fasyang Sabtu 24 Agustus 2024. Sutra teratai bab 17 episode 1585. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban 1D 2A Kangen. Kuisin Fasyang, kuis pertama. Mengapa penting untuk mempraktikkan ajaran dari Kemitraan Besar? A. Untuk mempercepat pencapaian pencerahan diri. B. Untuk membantu makhluk lain mencapai pencerahan. C.
C. Untuk mendapatkan kebijaksanaan pribadi. D. Untuk menjauhkan diri dari penderitaan. E. Untuk melatih diri dalam kehidupan yang singkat. Ayo, susun C. Kita berpartisipasi di kuis ini, menghargai tim yang membuat kuis ini. Luar biasa ya semuanya, tim Simpasiang. Oke, sudah close ya. Jawabannya adalah B, untuk membantu makhluk lain mencapai pencerahan. Luar biasa ya Susun Suci. Kuis kedua, apa yang menjadi fokus utama dari ajaran kendaraan besar? A. Meningkatkan kebajikan pribadi. B. Memahami penderitaan manusia. C. Menapaki jalan bodhisatwa. D. Menghindari penderitaan dalam kehidupan. E. Membangun kebijaksanaan duniawi. Susun Suci, Kan En untuk semangatnya dalam berpartisipasi di kuis hari ini. Close. Jawabannya adalah C. Menapaki jalan bodhisatwa. Kuis ketiga. Apa yang menyebabkan seseorang terus berputar dalam 6 atau 5 alam kelahiran menurut naskah sutra di atas? A. Ketidakmampuan untuk berdana. B. Ketidaktahuan tentang dharma. C. Memiliki niat pikiran yang kacau. D. Ketiadaan karma baik. E. Kekurangan berkah dan kebijaksanaan. Close. Jawabannya adalah C. Memiliki niat pikiran yang kacau. Untuk kuis 4 sampai dengan 6 saya serahkan ke Koli Sece. Koli Sece, waktu dan tempat saya persilahkan. Kak An Siti Sece, kuis keempat. Apa yang menjadi alasan mengapa seseorang tetap berada di alam manusia dan surga menurut episode ini? A. Karena memiliki niat yang jahat. B. Karena selalu mendengar dharma. C. Karena tidak menjalankan 5 paramita. D. Karena kebijaksanaan sudah terbuka sepenuhnya. E. Karena berpegang pada berkah dari satu batin. Silakan dijawab Susyong Sece. Oke, sudah di-close. Mari kita lihat jawaban yang benar adalah E, karena berpegang pada berkah dari satu batin. Next. Kuis kelima, apa yang harus dilakukan untuk mencapai kemahatauan? A. Mencari jalan tiada tara dan bertekad untuk mendekati Buddha. B. Menjalankan karma baik dan buruk secara seimbang. C. Melakukan meditasi tanpa henti. D. Mencapai 6 alam kelahiran. E. Menjauhi ajaran Buddha. Silakan dijawab. Oh, udah close. Kita lihat jawaban yang benar adalah A. Mencari jalan tiada tara dan bertekad untuk mendekati Buddha. Untuk selanjutnya, silakan Sesyong. Kuis ke-6. Berapa lama seseorang bisa berdiam dengan batin yang tidak kacau dan mendapatkan segala tingkatan meditasi mendalam? A. 100 tahun. B. 1000 tahun. C. 500 tahun. D. 800.000 koti kalpa. Dan E. 1.000.000 kalpa. Silakan dijawab Sesyong Sece. Oke, untuk kuis ke-6 juga sudah close. Mari kita lihat jawaban yang benar adalah D, 800.000 koti kalpa. Kak Eng Susyong Sece yang sudah berpartisipasi di dalam kuis. Siti Sece, ada lagi nggak yang mau sharing? Nah, coba undang ya, ada lagi Susyong Sece yang mau berbagi dengan kita? Sebelum kita mendapatkan pemenang kuis pada hari ini, ayo genggam waktu dengan baik. Jadi kita bisa, oh ini, Rosri Feli Salim Suce ya. Saya persilakan untuk sharing. Iya, Sece. Chào ân大家，感恩 saya izin memulai ya. 感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua.
Kan tentunya kepada moderator hari ini, Siti Sece dan Koli Sece. Haopang. Jadi saya sebagai saudara-saudari atau dikenal kita Sisyung Siceman semua, saudara-saudari sedharma atau saudara sedharma, turut bersuka cita ya atas saudara sedharma kita semua. Hari ini saya juga merasakan sukacita itu. Jadi saya saya izin memberikan kesan batin saya berbagi, yaitu mengenai sharing Sisyung Siceman semua, yaitu mengenai pemahaman dan keyakinan itu sendiri saya ibaratkan adalah sebuah kode. Kode untuk memasuki pintu berangkas. Pintu berangkas seperti kita kan tahu ada kode untuk diputar gitu ya. Nah, mungkin awal-awalnya kita mutar gitu karena kita lupa kode kita, passwordnya apa gitu. Ini jadi diibaratkan seperti kita yang sempat melupakan atau mungkin ada yang meragukan atau mungkin belum sepenuhnya merasakan gitu ya, tersentuh gitu. Nah, ibarat seperti itu. Lalu kita berjalan seperti kehidupan kita. Ini seperti kita bayangkan insan-insan gitu. Insan-insan yang baik hati, insan-insan suci yang pada saat turun bersumbangsi dengan ketulusannya berhasil menyentuh hati insan-insan lainnya yang sedang dikuanhwai atau dibimbing sehingga tanpa dirasakan hati mereka yang tadinya masih kodenya berputar-putar, tahu-tahu klik terbuka hati mereka dan tersentuh gitu. Nah, menemukan jalan kemudian dibimbing lalu masuk. Ini seperti pada saat kita putar kodenya itu udah tepat passwordnya, pintu akan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Lalu pertanyaannya, seperti ada sharing sesyuman, yaitu apakah di dalam berangkas ada isi atau tidak? Karena kehidupan itu kan ada plus dan minus gitu, yin yang dan sebagainya, dua kutub. Nah, jadi ibaratnya apakah berangkas ini ada isi atau tidak gitu. Nah, ini dikatakanlah yang berpulang pada jalinan jodoh sebab-sebab sebelumnya. Apakah sudah ada benih-benih sebelumnya yang sudah tersimpan di gudang kesadaran tersebut? Maka Secemen telah mengingatkan kembali kepada kita semua pentingnya gudang kesadaran atas dharma-dharma itu yang tersimpan hasil dari pemahaman, keyakinan, dan praktek itu sendiri. Jadi contohnya misalnya di masa lampau sudah mengisi nih dengan 7 permata. Segala permata itu ibarat telah mempraktekkan 6 paramita dan segala kebajikannya. Nah, sehingga pada saat membuka itu ternyata berangkas itu berisi dharma-dharma itu untuk dibagikan, untuk diambil, untuk dimanfaatkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika bertemu dengan berangkas yang isinya ternyata kosong? Nah, ini ibaratnya adalah saya pahami sebagai pemahaman dan keyakinan itu sendiri harus berpulang pada pandangan benar. Itulah artinya pandangan yang tidak membabi buta. Artinya tidak menemukan artinya jong atau berangkas yang kosong. Itu. Nah, jadi ini kembali kepada ehi pasiko yang Sisyung jelaskan. Apakah ini kita dapat mengasah kebijaksanaan kita lebih bijak dalam mengisi kehidupan ini menjadi bernilai. Itu Sisyung Sejaman Kanan Raja. Rosi very untuk sharingnya luar biasa ya. Mungkin bisa saya ambil kesimpulan supaya kita bisa mendapatkan berangkas yang isinya bagus, penuh dengan dharma, dan dapat kita yakini dan dapat kita pahami, kita perlu menjalin jodoh yang baik. Dan Sisyung Seja semua hari ini sharingnya luar biasa. Pemenang kuis Sabtu 24 Agustus 2024, Sutra Teratai Bab 17, episode 1585. Selamat kepada
Pemenang yang pertama Yeni Lau Sece dari Jambi, yang kedua Aini Wijaya Sece dari Medan, ketiga tidak ada pemenang. Seterusnya saya persilakan kepada Koli Sece. Kak An Siti Sece, pemenang keempat dan keenam tidak ada. Pemenang kelima Elisa Intan Sece dari Medan. Apakah ada Sesiung Sece yang masih mau sharing? Kalau tidak ada, karena waktu juga ya, kita akan meminta Xiao Pusat James untuk membacakan kosakata. 感恩师公上人开示，感恩师故事伯，净寺妙莲华熏法香与会Kosakata Shun Fasyang bab 17 pembedaan jasa kebajikan episode 1585 5 paramita sebagai kaki dan kebijaksanaan sebagai mata. Tiren menyadari, memahami. Shiyo keberadaan sesungguhnya. Siqiu memikirkan dan mencari, merindukan. Shifo melayani Buddha. Taifa Xiu Xing melatih diri tanpa mencukur habis rambut. Praktisi yang hidup sebagai perumah tangga. Huque saling meniadakan, kurang satu sama lainnya. Shan Xin singkatan dari Shan Nan Xin Yu, pria berbudi dan wanita berkeyakinan. Kan'en Shiku Shipo, 早上好. Dan ya Xiao Pusat yang sudah membacakan kosakata pada pagi hari ini. Kita tutup ya Xin Fasyang pada pagi hari ini dengan memberi penghormatan kepada Buddha dan 大家请起立，请合掌，将佛菩萨及上人三温心里温馨，再温馨，三温馨。Siang Sece, daja cinco. Saya mengucapkan kangen ya kepada Maria Sece, Xiao Pusat James, kepada Vivian Sece, Johannes Sesiung, Hong Jiwei Sesiung, Rosi Felis Salim Sece, kepada semua tim Xin Fasyang serta Koli Sece, mitra bajik saya yang selalu membuat saya lebih semangat untuk belajar. Sama-sama Ciao ya. Kanennya Sesiung Sece semuanya tetap bersemangat untuk mendengarkan Dharma dari Master. Ciao. Kak An Siti Sece, Ciao Sesiung Sece man semuanya. 感恩师兄师姐，感恩师姐。感恩高丽师姐，感恩西蒂师姐。 Kangen Sucing Sesiung, ketua Xin Fasyang kita. Hari ini lewat waktu ya Sesiung. Sorry ya, waktunya lewat sedikit.
助的时候，也许你会遇见那一双你牵过的手，感恩在心田温暖满人间，让世界跟着我们改变，用爱画一个圆。当你伸出双手，需要帮助的时候，